Emang harus dijaga, itu amanah. Jangan ngejak mulu ngejak. Ngejak. Anak ngejak mulu ngajak, merucut lagi, merucut. Urusin oga. Waduh, itu amanah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma liniyatul khusyuk wal qabul ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam wa taufiqihi wa iznihi wa nurihi wa hidayatihi wa himayatihi wa inayatihi wa hifzihi wa rizkihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala man ihtada al-habibil mustafa wal mujtaba habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa karimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jemaah sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita pada malam hari ini, apapun adanya kita pada kesempatan kali ini, jelas kita jauh lebih baik, jauh lebih mulia, jauh lebih bahagia di antara banyak orang. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain nikmat sehat, nikmat panjang umur, tapi nikmat iman itu, nikmat Islam, nikmat bertauhid itu paling mahal. Dia tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Bersyukurlah kepada Allah, kita masih menjadi seorang mukmin, kita masih menjadi seorang muslim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang diutus untuk seluruh umat manusia. Semoga salawat dan salam juga terlimpah curah pada keluarganya, sahabatnya, dan tabiinnya. Sahabil bait saudara Muhammad Yusuf serta istri dan keluarga, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para keluarga mungkin yang datang dari jauh, juga wabil khusus kepada para tetangga yang kami sampaikan permohonan maaf mungkin malam hari ini istirahatnya terganggu sejenak dengan majelis kami. Mudah-mudahan sabarnya, ikhlasnya berbuah pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Memang nembusnya harus dengan iman. Ini walimatul khitan ya Bang. Tasyakuran walimatul khitan ya. Dan tasyakuran yang lain. Memang nembusnya harus dengan iman itu. Hal-hal berkaitan dengan anak-anak itu. Hal-hal berkaitannya dengan keluarga itu. Maksudnya dengan iman itu memang Allah kasih amanah, jaga amanah itu. Sekarang kalau kita bermula dari istri, dulu kita ambil dia dari emaknya, dari bapaknya itu. Dia lagi enak-enak sekolah, itu perempuan lagi enak-enak kerja, lagi nikmat-nikmatnya dia sama keluarganya, dia punya baba yang sayang, punya emak yang sayang, punya abang empok yang sayang sama dia, punya adik yang punya hubungan darah itu kan semuanya itu. Tahu-tahu kita ambil itu anak orang. Secara teori, apa ya, bukan teori sebetulnya. Secara kasat mata, pikiran sederhana, dia nggak kekurangan itu dari bapak ibunya. Perlindungan, kalau kita perempuan kan. Tentu kita ambil, kita bawa pulang. Itu amanah pertama yang berat ya. Bagaimana kita nggak makan, yang penting dia makan, kan gitu. Kalau kita punya tetangga, dia pulang kampung. Kita orang Betawi nggak pulang kampung nih. Kita punya tetangga orang daerah, mau lebaran dia pulang kampung. Dia bilang,
Pak, saya titip rumah saya mau pulang kampung 5 hari apa seminggu. Ini motor saya titip deh di rumah bapak, kalau di rumah saya takut. Ini baru 2 bulan lunasnya. Saya titip di rumah bapak, kalau bapak mau pakai aja. Kagak bakalan tuh sembarangan tuh motor kita pakai. Kalau bukan darurat, oh kita juga punya motor sendiri. Satu. Yang kedua, kadang kalau kita agak tidur, grutak, kita bangun nih, kita lihat itu bukan motor kita, motor orang. Motor kita sampai mengambil orang jelek. Tapi motor orang, kenapa? Amanah. Kita diberi istri itu oleh Gusti Allah itu, berdasarkan jodoh kan. Itu amanah, bisa nggak jagainnya? Itu bocah diurus sama babanya bener, diurus sama emaknya bener, tahu-tahu kita ambil jadi bini kita. Lah kagak bener nih kita bawa. Karena nanti itu yang ngasih jodohnya itu. Nah begitu pula anak gitu. Begitu pula anak gitu. Anak itu amanah juga. Kalau ada sebagian dari kita yang belum diberi jodoh, ya wa khalaqna kulla syai'in zawjaini kata Allah dalam Al-Qur'an. Segala sesuatu itu dibuat berpasang-pasangan. Ada pasangannya. Nah kalau belum ketemu Ustadz, ya belum ketemu. Ikhtiar enggak? Cari enggak? Antara orang yang belajar dengan orang yang nggak belajar, pasti prestasi belajarnya lain. Ini ada bocah bertetangga, nih SMP kelas 1, nih SMP kelas 1. Yang ini belajar rajin kalau malam. Yang ini kerjanya main bola mulu, menonton bola. Itu hasilnya secara kasat mata beda. Kita nggak bicara ilmu laduni yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Tapi secara kasat mata, pasti beda itu antara yang belajar dengan nggak belajar. Jodoh juga begitu, kerja juga begitu. Anda giat nggak cari kerjaan? Giat Ustadz, pasti dapat dibanding orang yang tiap hari di rumah kongko-kongko aja. Iya kan? Kita kan banyak juga punya teman, punya sahabat yang kalau kita dengar ceritanya miris juga. Udah berusaha begini, udah ke dokter, udah pakai jampe, udah pakai jamu, pengen punya anak. Setiap ketemu Habib minta doa, setiap ketemu Kiai minta doa, ketemu orang soleh minta doa. Ada yang berat dapatnya, tapi ada juga yang dapatnya juga gampang, kagak sengaja. Lagi mau ganti TV, merangkak nyenggol jadi. Ada yang begitu. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adanya anak itu adalah amanah, Pak. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Itu bayi dilahirkan suci, bersih. Nih, dikasih kita selembar ini kertas. Tolong dijaga ya. Nanti saya ambil. Kapan Pak? Nanti udah waktunya saya ambil. Tolong dijaga ini. Ini kertas putih, ini disuruh jaga. Sama kita dicoret-coret. Begitu datang yang punya, mari punya gua mah, gua mau ambil. Lalu banyak coret-coretan. Waduh. Atau begini, ini masih putih nih, gua titipin kertas gua ya, gua mau pergi. Terus gua ambil. Ini suruh apain Pak? Ya lukis aja di sini nih, tolong tulis Al-Fatihah, tulis surat Anas gitu, atau doa-doa kebaikan, tulis nih, ya. Jangan yang lain-lain. Wah, begitu yang punya mau ngambil, ada gambar megaloman, ada gambar apa? Iya. Jaka Sembung, udah apa jadi gambar sih lah, yang punya marah, orang kagak disuruh Indonesia kaligrafi umpamanya begitu. Anak juga begitu. Muhammad Fadlan Mirza, kalau nggak salah waktu ngasih nama ke rumah ya, sempat nanya kalau nggak salah itu Muhammad Fadlan Mirza. Ini bocah anaknya ulasnya bagus, namanya bagus. Ya kita kagak tahu bapak mamanya. Nggak gampang Pak jagain anak itu. Jangan, emang harus dijaga, itu amanah. Jangan ngejak mulu ngejak. Ngejak. Anak ngejak mulu ngajak, merucut lagi, merucut. Urusin oga. Waduh, itu amanah. Ya, amanah. Kalau ngejaknya nggak apa-apa, sunnah. Saya nggak mau bahas itunya ya. Kagak ada waktunya, kagak ada lupanya. Tapi tanggung jawabnya berat Pak.
Jangan deket bang, kipas anginnya agak jauh di tengah situ. Saya baru pulang kayaknya masuk angin gitu ya dari luar kota. Nah kembali, jadi anak itu amanah itu. Setidaknya ada 3. Yang pertama kewajiban orang tua. Bang Yusuf nih sama bininya ngurusin Muhammad Fadlan Mirza, setidaknya ada 3. Yang pertama, ayo Sina Ismah, itu udah dilakukan tuh. Kasih nama yang bagus, yang ada doanya, Muhammad Fadlan Mirza. Udah. Yang kedua, wayu adi bahuna, ini yang panjang, memberikan pendidikan, memberikan akhlak, memberikan etika, sopan santun. Bapak kalau pergi nih sama bini kondangan, anak kita di rumah, tahu-tahu ada tamu, Pak RT. Assalamualaikum, salam. Tom, bapak ada. Bapak lagi kondangan ke daerah Tangerang, deket Ciledug. Pulangnya kayak apa, Tong? Katanya pulang dari kondangan, bapak mau mampir ke Ciledug. Mungkin asar pulangnya. Ada pesan nggak Pak RT? Nah, bisa nggak tuh anak kita SMP ngomong begitu? Bisa. Nah, kita berhasil tuh didiknya. Jangan kita punya anak SMA, Tong, bapak ada di rumah. Nggak ada. Pergi kemana? Au. Lah apa? Perginya sama mak. Au. Itu bocah diajari ilmunya ilmu Tarsan. Awo mulu ngomongnya itu. Kalau kita banyak kagak bisanya, kalau anak kita kalau bisa banyak bisanya, Pak. Biarin kita mah dulu orang sekolah, emang kita mau bareng-bareng sama abang kita, empok kita. Sekolah juga sepatunya pakai diblongsong, pakai plastik, ya, elah. Boro-boro jadi juara. Kita mah sekolah boro-boro jadi juara, kita disuruh jadi pembina upacara aja, ngumpet. Abur, ngumpet, pucet. Disuruh mimpin, coba ini disiapin, kan kalau mau masuk dulu disiapin dulu depan kelas. Oh enggak, orang takut. Orang dulu apa aja takut. Takut. Makanya kalau ada pemilihan RT RW pada gak berani tuh. Coba kalau ngelitik RT paling pintar. RT bagaimana sih? Banjir gak kelar-kelar. RT bagaimana sih? Begitu mulu. Coba tawarin jadi RT lah, becir, kagak akan mau. Nah, didiklah wa ayu adibau, kasih pendidikan kita, ngajinya, tata keramanya, sekolahnya. Gitu ya. Memang ujian. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 124 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun." Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim itu. Hal-hal berkaitan dengan ibadah itu. Ada kurban. Kalau Nabi Ibrahim dulu itu awalnya anaknya kan mau disuruh sembelih. Berat Pak kurban itu. Kalau bukan iman yang nembus, berat. Nah, beli kambing 3,5 juta. Berat Pak. Anak di khitan. Loh, kalau pertama kali. Kalau sekarang kita udah banyak contohnya. Nabi Ibrahim pertama kali itu. Istilahnya gitu ya. Makanya kalau bocah kecil khitan, jamaah sekalian ya. Kalau kita tahu ada orang disunat, kita tahu, tengokin tuh kenapa? Itu bocah kemaluannya habis dilukai. Kemaluan itu wilayah sensitif. Lah boro-boro disunatin Pak, walaupun pakai baal segala macam, boro-boro disunatin. Orang dulu kalau pakai celana ada seretannya, nyangkut. Coba apa? Dimajuin salah, dimundurin salah. Lah ini bocah disunatin. Zaman dulu waktu saya masih kecil, angkatan saya, angkatan Pak Guru, itu sunat parah Pak nih, angkatan Bang Amdani. Ya Bang, kita mau pegangin, mata kita ditekep, kayak orang mau dimatiin. Mata ditekep pakai kain, tangan kita pegangin sama cing kita, kayak orang mau dimatiin, beneran itu. Mata ditekep, dipegangin, dudukin di bangku. Di bawahnya ada merang dibakar, habis kayak mau diobong kita. Pagi-pagi dimandiin jam 5, pakai berapa timba itu. Nah sekarang enggak Pak.
Nah sekarang datang ke rumah dokter gitu, tukang sunat, nanti dikasih suntik baal, diajak ngobrol. Dokter sekarang pinter-pinter. Ya dokter yang dulu-dulu emang caranya begitu, ya udah paling cakep itu juga. Begitu weset, darahnya keluar, kasih supati lamit. Yang ambak-ambakan ke tanah. Emang kita dapat duit kagak? Abang kita yang bekain duitnya. Jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT. Makanya kalau orang lagi khitanan dan kita tahu, datang kasih tuh 10.000, 20.000, syukur ada 50.000, ada 100.000-nya itu. Kenapa? Itu bocah buat penggirang. Kalau orang di luar sana nggak apa-apa, Pak. Orang di luar sana yang kagak ngaji, kagak ngapa-ngapa. Kita mengaji, Pak. Emang sampai itu hajatan? Emang sampai itu pasang brodong? No, si Jaka katanya si Abijar disunatin. Lah, ilah kita sono. Lah mau diramain sih, mau diramein. Kalau mau diramein jadi kita kagak datang. Padahal kalau diramein itu punya babanya, mamanya. Kalau tuh bocah abis disunatin, Pak, abis dilukai kemaluannya, itu dikasih dia penggirang tuh. Saya ada beberapa tetangga itu yang disunat, brodok. Enggak dibrodokin itu. Toh saya dengar katanya anak si Puran sunat. Saya datang sama istri pagi-pagi itu. Assalamualaikum, salam, dong sunat. Lah, saya nggak ngasih tahu Ustaz, orang mau diramein. Saya bilang, ya mau diramein kan rezeki ente. Gitu ya jamaah ya, kasihan tuh bocah. Lah kan kalau diramein mah itu jujur aja itu jatah sama bapaknya itu nanti. Habis hajatan beli TV, habis hajatan beli motor, dan dari rumah. Bocahnya mah itu ujungnya dihilangin gak dapat papa. Tapi kalau dia disunat, apalagi masih keponakan nih, ponakan kita sunat, waduh, jangan bilang itu Pak, jangan bilang nanti diramein. Itu ponakan kita, tegokin. Kasih 10, 20 segala macam, ya. Wa yu'adibahu. Apalagi ini saya dengar katanya Muhammad Fadlan Mirza nanti kelas berapa sekolahnya? Oh, baru TK. Katanya mau dipesantrenin. Waduh. Saya kasih beberapa tips nih jamaah yang anaknya mau dipesantrenin. Saya kasih tips. Yang pertama, kasih kisah yang bagus tentang dunia pesantren. Kasih contoh tokoh-tokoh yang alumni dari pesantren. Itu. Dan dibentuk tuh mulai dari SD kelas 3, kelas 4 itu udah dibentuk tuh. Di SD bentuk pelan-pelan. Begitu kelas 4, kelas 5 dibentuk tuh, dia mau dipesantrenin. Sudah dikondisikan kalau bahasa orang keren zaman sekarang itu. Sudah dikondisiin, dikenalin dengan masjid, kenalin dengan musola, deketin guru ngajinya supaya lebih maksimal dia baca Qur'annya kan. Karena di pesantren nggak terlalu berat kalau dari Iqra kan. Deketin guru ngajinya, bikin komunikasi sama guru ngaji, Pak Kiai, Pak Ustadz, atau Bu Ustazah, ini anak saya mau di pesantren nih. Mumpung baru kelas 4, saya mau selesaikan dulu Al-Qur'annya biar aman dah baca Qur'annya. Gitu. Dibimbing itu ngomongnya jangan sembarangan. Dia mau pesantren, Pak. Kalau anak kita badung baru di pesantren ini kasihan Pak Kiainya. Nanti dia nggak bisa berubah, yang ada dia ngewarnain anak orang. Gitu. Satu yang pertama. Yang kedua, secara umum nih, saya juga alumni pesantren, istri saya alumni pesantren. Secara umum, pesantren itu pasti kurang nyaman bagi awal-awalnya. Emak kagak ada, babak kagak ada, mau apa-apa TV kagak ada. Banyak nggak adanya. Semua on the time itu. Tidur, belajar, semua on the time itu. Berat di awal. Maka bapak ibunya itu butuh power yang kuat itu. Kalau anak mau dipesantrenin, santrikan dulu hati emak dan bapaknya itu. Jangan anak pesantren, hajatan anak diparahin suruh pulang. Orang pesantren, babanya mau besan, diparahin suruh pulang. Kasihan katanya di sini orang makan enak, dia mau disuruh kagak. Itu bocah udah gede bukan jadi kiai Pak, jualan capung. Kalau begitu. Emang kudu tabak hatinya tuh, emak bapaknya hatinya kudu tabak. Ya Allah, sudah saya wakafkan anak saya di jalan Allah. Tolong jaga dalam perlindunganmu ya Allah.
udah gitu aja. Perjalanannya Pak itu berapa lama? 6 tahun minimal. Lah kalau tuh bocah betah mengabdi di pesantren, kalau tuh bocah bagus, dia bisa diberangkatin dari pesantren, dapat beasiswa ke luar negeri. Saya pesantren kagak pinter aja, mayan Pak, yasin-yasin aja saya bisa. Apalagi kalau saya dulu pinter. Gitu. Coba dah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena anak itu amanah, bagaimana kita bentuknya itu? Pak Ustadz, anak saya emang nggak pesantren di rumah aja. Ya silahkan, tapi bentuklah dia supaya jiwanya juga santri. Kita ini kadang-kadang suka begini Pak, mana siapa itu sopan banget, anak Pak Ustadz, ya wajar dia anak Pak Ustadz. Nah itu salahnya. Mendidik anak jadi baik itu bukan tugas Pak Ustadz sama keluarganya, bukan tugas Pak Haji Bu Haji sama keluarganya. Orang yang bapaknya biasa-biasa aja, emaknya biasa-biasa aja, itu bisa jadi orang besar. Saya punya bapak mertua saya itu punya pesantren kan. Saya dapat cerita itu, bahwa mertua saya, ya guru saya juga almarhum Kiai Haji Atmawijaya bin Sajar, itu kalau kata orang Pandeglang itu futuh. Futuh itu apa? Ya bapaknya bukan siapa-siapa, emaknya bukan siapa-siapa, tapi anaknya jadi ulama. Bisa, bapaknya itu jualan ikan di Jakarta, emaknya di rumah ya nyawa, jadi ulama itu. Maka kalau Muhammad Fadlan Mirza atau yang lainnya yang masih SD atau menjelang SD, siapkan dari sekarang itu. Lewat rangkaian doa, disiapkan itu. Ada ini jamaah Sirajul Ummah itu. Anak saya mau pesantren ini, kelas berapa sekarang? Kelas 4. Qurannya gimana? Iqra 3. Waduh. Habis berantem mulu, Tat. Waduh. Orang berantem mulu mau di pesantren, lama-lama aja berantem sama gurunya di sono ntar. Kalau anak mau di pesantren, kondisikan dulu itu dari kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dikondisikan demen sama pengajian, demen sama musola, demen sama masjid. Gitu, Pak. Jangan diatuk-atukin tuh bocah yang kagak keruan-keruanan di rumah. Ya. Nah, khitan itu adalah merupakan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim berupa beberapa perintah, fa'atamahunna. Nabi Ibrahim mampu melaksanakannya dengan sempurna. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, dijadikanlah Nabi Ibrahim itu sebagai pemimpin manusia. Gitu ya. Kan Rasulullah juga silsilah keturunannya itu kepada Nabi Ismail, ya, bin Ibrahim alaihi wassalam. Maka wajar saja Nabi Ismail itu soleh karena lahir dari emak yang solehah, bapak yang soleh. Maka jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ya, didiklah anak kita itu sebaik-baiknya. Dia yang akan jadi penerus cerita kita nantinya. Saya sering banget katakan itu, Baba Haji Sari udah kagak ada, yang ada Baba Haji Nasir. Baba Haji Nasir udah kagak ada, yang ada saya. Saya nggak ada, yang ada anak saya. Hidup begitu. Kita tidak akan hidup 100 tahun. Sulit kita bisa nembus umur 100 tahun. Maka kalau kita meninggal dunia, usahakan seperti bapak kita meninggal dunia. Bapak kita meninggal dunia, ninggalin kita. Alhamdulillah nih kita masih mau ngaji. Alhamdulillah nih kita masih mau datang ke masjid, musola. Mayan, didikan bapak kita ke kita mayan. Nah, didikan kita karena kita bakal kayak gimana tuh? Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan singkat malam hari ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya buat Yusuf sama istri, ini kan katanya lagi pengen dapat, lagi berusaha untuk supaya Ananda Fadlan Mirza ini supaya dapat adik, ya. Ya sudah, banyak doa, ikhtiar pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak lama lagi dapat adik gitu ya.
Apalagi kalau adanya perempuan, waduh cakep banget ada ya, lagi pengennya begitu. Minta aja kepada Allah, urusan laki dikasih perempuan, nanti takdir Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tapi buat jamaah yang hadir, fase kita itu sudah beda Pak, fase kita sudah beda. Fase orang zaman dulu dengan fase sekarang sudah beda, fase sekarang dengan fase yang akan datang beda. Apanya yang beda? Karena kondisinya beda, lingkungannya beda, pendidikannya juga beda. Dulu zaman baba kita dehem doang. Gak berani kita Pak. Agak berani. Ini baba kita lagi ngobrol nih, atau baba kita lagi mau masuk, baba kita dehem. Nggak berani Pak. Coba kalau Jawa sekarang, Jawa sekarang kita masuk ke rumah, anak kita nonton TV udah maghrib, kita dehem. Bapak minum konidin Mbak, kayak gitu kita. Bocah sekarang. Emang orang sekarang berani-berani bocahnya itu, berani tampil 17 Agustus pada nyanyi, nari-nari, mentalnya bagus. Orang dulu emang kayak curut, susah. Orang dulu ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bang Yusuf bersama istri dan keluarga mudah-mudahan selalu dalam sehat, selalu dalam keberkahan dan kemuliaan ya. Ini kan tentunya Yusuf bersama istri dan Ananda punya harapan, punya kepengen, punya cita-cita, punya doa, punya permohonan, baik yang terucap di lidah maupun yang tersampaikan dalam doa maupun yang masih terdik di hati, mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Doa baik yang kita sampaikan ke orang otomatis jadi doa baik buat kita juga ya. Saya rasa itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa jelaskan lebih lama karena kondisi saya si belum fit betul. Tapi pada intinya, istri adalah amanah, jagalah sebaik-baiknya. Anak adalah amanah, maka jagalah sebaik-baiknya ya. Ada satu tips begini jamaah, sebelum saya tutup dengan doa, ada satu tips begini. Hidup ini kan gampang bosannya. Kita dengan anak itu apa nggak bosan ya? Kita dengan istri itu apa nggak bosan ya? Berdua mulu kayak tuyul kemana-mana itu kita, bini kita kagak bisa diganti kan? Maka yang diganti itu bukan istrinya, tapi cinta yang diperbaharui. Gimana memperbaharui cinta? Ya buatlah kegiatan-kegiatan yang baru untuk menjaga rumah tangga itu. Dengan anak-anak juga begitu. Ya, punya anak jangan terlalu banyak dinasihati, kasih juga dia peluang untuk bicara dia maunya apa. Ya, mudah-mudahan semua doa yang kita sampaikan untuk Sahabil Bait jadi doa buat kita juga. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur yang panjang. Allah Subhanahu wa taala berikan kita badan yang sehat. Dan buat semua yang mendengarkan tausiah singkat ini, baik yang hadir di majelis maupun yang menyaksikan dalam layar YouTube channel Risma TV, selalu dalam kemuliaan, dalam keberkahan. Demikian jemaah majelis malam hari ini dari saya, mohon maaf. Majelis berikutnya nanti diumumkan oleh Pak Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.